Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Al-Karim dengan NIM 1814070040. Metodologi penelitian, yaitu sekarang kita akan membahas topik yaitu tentang referensi. Selamat menyaksikan. Yaitu poin pertama, yaitu pengertian referensi dan pentingnya referensi. Referensi adalah tulisan mengenai sejumlah informasi terhadap suatu buku yang ditinjau dan dinilai mengenai sumber penulisannya. Dan apa sih pentingnya sebuah referensi? Yang pertama, memperkuat argumentasi atau teori yang kita gunakan dalam penelitian. Yang kedua, menghindari plagiarisme. Yang ketiga, menghargai karya orang lain. Yang keempat, memberikan informasi kepada pembaca. Poin yang kedua, tata cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama, penulisan daftar pustaka dari sumber buku. Yaitu yang pertama, penulisan daftar pustaka harus mempunyai nama penulis yang ditulis di paling awal. Ingat, untuk selalu menuliskan nama belakang penulisan terlebih dahulu. Yang kedua, harus adanya tahun terbit. Setelah nama yang telah dicantumkan, tahun terbit harus dicantumkan pula dalam penulisan daftar pustaka. Yang ketiga, yaitu judul buku. Setelah tahun terbit dicantumkan, judul buku harus dicantumkan pula dalam penulisan daftar pustaka. Yang keempat, yaitu cantumkan nama kota dan nama penerbit. Yang kedua, penulisan daftar pustaka dari artikel, jurnal, koran, atau majalah. Tidak jauh berbeda dengan penulisan sumber berupa buku. Yang pertama, tentunya harus mencantumkan nama dalam penulisan daftar pustaka jika diambil dari jurnal, koran, atau majalah. Yang kedua, harus dicantumkan judulnya. Yang ketiga, penulisan daftar pustaka dari internet. Selain artikel cetak, ada juga pengambilan daftar pustaka yang berasal dari internet. Urutannya, yang pertama harus mencantumkan nama. Cara penulisan nama untuk artikel daring ini tidak berbeda dengan sumber buku atau artikel yang dicetak, artikel cetak. Yang kedua, harus mencantumkan tahun penayangan. Dalam artian kata, tuliskan tahun penayangan dari artikel tersebut. Yang ketiga, harus mencantumkan nama judul di dalamnya. Jadi artikel daring ini tidak perlu pula memakai italic, melainkan hanya diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, harus pakai URL. Dalam artian kata, alamat dari sumber internet yang kita ambil. Yang kelima, yaitu waktu pengambilan. Pada saat kita mencantumkan sebuah daftar pustaka yang berasal dari internet, kita harus mencantumkan waktu pengambilan, tanggalnya, atau jam, dan lain sebagainya. Poin ketiga, yaitu menuliskan kutipan versi footnote, body note, dan endnote. Yang pertama, yaitu catatan kaki atau biasa disebut dengan footnote. Dilakukan apabila penulis mencantumkan nomor indeks di akhir sebuah kutipan. Lalu di bagian bawah halaman tersebut terdapat keterangan nomor indeks yang menjelaskan kutipan tersebut. Adapun prinsip-prinsip dalam menuliskan catatan kaki sebagai berikut. Yang pertama, catatan kaki dicantumkan pada bagian bawah halaman, dipisahkan dengan naskah skripsi oleh sebuah garis. Yang kedua, nomor catatan kaki ditulis secara berurut. Yang ketiga, catatan kaki harus ditulis dengan satu spasi. Yang keempat, pilihan huruf dalam catatan kaki harus disesuaikan dengan naskah skripsi. Yang terakhir, nama pengarang dalam catatan kaki harus ditulis lengkap dan tidak terbalik. Yang kedua, yaitu catatan tubuh atau biasa disebut dengan body note. Dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan langsung
setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Adapun prinsip-prinsipnya, yang pertama, catatan tubuh atau body note menyatu dengan naskah. Dengan kata lain, kutipan yang dituliskan dengan menggunakan body note harus menyatu dengan sebuah naskah. Yang kedua, catatan tubuh memuat nama belakang penulis, tahun terbit buku, dan halaman yang dikutip. Yang keempat, ketika mencantumkan nama penulis dan tahun terbit, jika telah dikutipkan, maka tanda titik ditempatkan setelah kurung atau pada bagian akhir naskah tersebut. Yang ketiga yaitu endnote atau catatan akhir, adalah catatan referensi yang diletakkan di akhir suatu karya tulis ilmiah sebelum daftar pustaka. Dalam program komputer, cara pembuatan endnote ini sama dengan pembentukan footnote. Poin keempat, membuat panduan menggunakan tool reference pada Word, yaitu pada versi footnote. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, membuka dokumen yang akan Anda beri footnote pada file Microsoft Word. Langkah kedua, pilih menu reference. Tab ini terletak pada bagian atas jendela, berjajar bersama home serta berada di antara layout dan mailing. Langkah ketiga, pilih insert footnote. Maka secara otomatis footnote atau catatan kaki sudah terbentuk di dokumen Microsoft Word dengan angka 1 kecil yang muncul pada kalimat. Langkah keempat, isilah referensi footnote dengan informasi yang Anda inginkan. Adapun langkah mudahnya dalam membuat footnote yaitu cukup klik tombol Ctrl Alt F pada keyboard untuk membuat sebuah footnote. Poin kelima, penulisan referensi menggunakan Google Cendekia. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, buka halaman website Google Scholar atau Google Cendekia. Yang kedua, pada kotak pencarian, masukkan judul artikel yang akan dikutip sebagai rujukan. Langkah yang ketiga, pada hasil pencarian dengan item atau judul yang sesuai, klik Catch sehingga muncul beberapa style pengutipan. Yang keempat, pilih atau blok item pada bagian font cover, kemudian klik kanan dan pilih copy. Yang kelima, buka halaman naskah. Yang keenam, modifikasi sesuai dengan panduan penulisan yang ada. Poin keenam, penulisan referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley adalah sebuah perangkat lunak untuk melakukan pengolahan atau manajemen referensi. Dengan menggunakan aplikasi ini membantu para peneliti untuk melakukan sitasi dan mengolah referensi. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi dapat diunduh dengan menuju ke halaman website http://mendeley.com dan klik tombol download pada bagian kanan atas. Setelah proses pengunduhan selesai, jalankan program installer dari Mendeley. Setelah proses instalasi selesai, klik tombol finish dan jalankan program Mendeley. Poin ketujuh, penulisan referensi menggunakan aplikasi Zotero. Adapun tutorialnya sebagai berikut. Yang pertama, download dan install aplikasi Zotero. Lalu, tambahkan sumber referensi dengan cara klik New Item. Langkah kedua, setelah pilih buku, lalu masukkan data sesuai buku referensi. Langkah ketiga, untuk jurnal artikel yang ada di internet juga dapat langsung diakses dari aplikasi Zotero tanpa harus memasukkan data secara manual. Langkah keempat, pilih Art. Pilih file dari dokumen dan buka file yang akan diberikan daftar isi. Langkah yang kelima, setelah muncul tampilan lalu pilih Citation Style sesuai kebutuhan. Poin
Yang keenam, selanjutnya akan muncul tampilan daftar pustaka seperti yang kita harapkan secara otomatis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.